Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Sobat Badak. Kembali lagi di acara Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak yang disponsori oleh larutan penyegar Cap Badak. Nah, buat Sobat Badak semuanya, di sesi kali ini Emon akan mendampingi Sobat Badak semua untuk mendengarkan tausiah yang menarik nih pastinya. Dan pastinya di tausiah kali ini akan memberikan manfaat yang banyak sekali buat sobat badak semua dan juga, dibawakan oleh salah satu, ulama kita Ki Botol dan sebelum nanti, dipersilakan tausiah kepada Ki Botol, nah Emon ingin membahas sedikit juga nih tentang tema hari ini. Iya, sabar dong Bang Dani. Ini lagi dibicarakan. Jadi temanya adalah puasa kunci surga. Waduh, temanya cukup menarik loh bagi Emon tuh ketika kita membahas surga. Surga itu kan tujuan utama ya, tujuan utama semua umat manusia. Dan kalau ditanya ke semua, ke Emon, ke Sobat Badak, pokoknya ke semua orang lah, pasti ditanya mau masuk surga apa enggak, nggak mungkin mereka jawab tuh nggak mau. Pasti semuanya kan mau kan. Semuanya pasti mau masuk surga. Kalau yang mau tanya di sini ada gak sobat badak yang nggak mau masuk surga? Kan nggak mungkin ya. Pasti semuanya mau. Nah, ternyata untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak caranya, banyak pintunya kalau bahasa Emon lah, banyak pintu-pintu surga yang dapat kita masuki dan di sini juga eh, banyak sekali caranya mulai dari sholat, berpuasa, menahan amarah dan sabar. Di sini banyak banget caranya untuk memasuki surga dan ada jihad juga ya kan. Banyak sekali cara-caranya. Tetapi khusus untuk hari ini kita akan membahas salah satu pintu lah kalau yang membahasakan salah satu pintu surga yang didapatkan dari puasa. Jadi puasa adalah kunci surga. Nah, tadi kalau ada yang nanya, emang beneran bisa tuh Mon puasa eh, menjadi kunci untuk kita memasuki surganya Allah. Terus nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut. Tetapi di sini Emon akan memberikan kesempatan juga untuk Emon pribadi juga untuk sobat badak. Ada yang ingin bertanya apa enggak nih terkait tema ini yaitu puasa sebagai kunci surga. Kalau Emon sih udah ada sih beberapa pertanyaan yang Emon siapkan, tapi Emon juga mempersilahkan juga nih untuk sobat badak jangan ragu-ragu untuk bertanya, apalagi soal agama. Karena bagi Emon kalau Emon nggak tahu boleh raise hand. Kalau Emon nggak tahu lebih baik Emon nanya daripada nanti Emon menjalankan keseharian Emon, menjalankan ibadah Emon itu merupakan sebuah kesalahan gitu. Jadi Emon akan bertanya sejelas-jelasnya karena sekali lagi kita akan membahas puasa sebagai kunci surga. Wah, dan sekarang kita kan udah menjalankan puasa yang insya Allah menuju 17 hari ya. Semalam itu nuzulul Quran di mana terjadinya turunnya Al-Quran. Dan ayo jangan lupa ngaji ya sobat badak semuanya. Nah untuk sobat badak nih ada yang ingin bertanya gak terkait tema hari ini? Kalau ada yang ingin bertanya boleh raise hand ataupun boleh bertanya langsung di kolom chat dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Ki Botol. Gimana ada yang ingin bertanya? Gimana? Kalau Emon dulu deh yang mengawali deh. Kalau Emon sih ingin bertanyanya kan puasa sebagai kunci surga. Nah, yang Emon ingin tanyakan kepada nanti ke Ki Botol itu puasa yang mana nih kan puasa banyak ya. Ada puasa Ramadan, puasa Daud, puasa Senin Kamis, nanti setelah Ramadan ada puasa Syawal. Nah, itu yang pengen Emon tanyakan. Kalau untuk sahabat badak nih kira-kira ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Dari judulnya aja udah menarik banget kan puasa sebagai kunci surga. Ada nggak nih? Atau sambil menunggu eh apa kalau nggak ada yang nanya mungkin pertanyaan Emon dulu kali aja ya. Gimana? Sobat Badak ayo. Di sini partisipannya cukup banyak loh. Ayo jangan ragu untuk bertanya loh apalagi soal agama. Gimana? Sebelum memasuki sesi tausiah kita bertanya terlebih dahulu. Mungkin ada yang mengganjal di pikiran sobat badak semuanya terkait puasa, terkait surga, terkait tema ini apa benar puasa sebagai kunci surga. Pokoknya apapun yang mengganjal kalau kata Emon sih monggo ditanyakan gitu. Belum ada?
Belum ada, ya udah kalau belum ada kita sapa dulu dan lanjut dulu orang ntar Dani tanya, ya udah boleh, ya udah Emon sapa dulu narasumbernya dulu deh. Assalamualaikum Ki Botol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Emon, sehat. Alhamdulillah sehat. Itu baru pertanyaan yang akan Emon tanyakan tuh kepada Ki Botol, tapi udah ditanya duluan. Ki Botol gimana, sehat? Alhamdulillah Kak Emon Al- sehat. Alhamdulillah. Ini sementara ini belum ada yang bertanya nih, Ki Botol. Cuman Emon ada sedikit pertanyaan juga nih yang mengganjal di hati Emon. Apa boleh tuh, Ki Botol? Baik banget. Mungkin pemirsa ini ngasih kesempatan buat Kak Emon dulu kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kalau Emon sih ingin bertanyanya, Ki Botol, jadi kan ini terkait temanya kan puasa sebagai puasa kunci surga. Nah, Emon pengen tanya itu puasa yang mana nih, Ki Botol? Soalnya kan dalam Islam juga puasanya banyak ya, ada Ramadan, puasa Daud, Senin Kemis, terus ada puasa Syawal juga. Jadi puasa yang mana tuh, Ki Botol, yang sebagai kunci surga kalau boleh tahu? Jadi memang puasa manapun, Mm-mm. baik sunnah maupun wajib, intinya semuanya kunci pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau puasa hari Senin Kamis, mau ayam ulbet, mau puasa Daud, tiap hari puasa, sehari puasa, sehari tidak. Atau puasa wajib selama Ramadan. Itu pun sama. Manfaatnya adalah surga, kunci surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sobat badak, Kaimon, pemirsa sekalian, puasa jangan ditinggalkan. Resep kita ingin punya kunci buat masuk surga, puasa. Gitu. Jadi puasa mana aja Kak Emon? Puasa yang wajib maupun puasa yang sunat, semuanya itu adalah kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira kita mau kuncinya apa enggak nih kira-kira? Kalau ditanya mau, mau banget. Ki Botol mau banget. Malah kalau ada bentuknya, Emun pengen lihat banget tuh kunci surga seperti apa, Ki Botol. Ini ada pertanyaan ini, Ki Botol, melanjutkan dari tadi, dari Kak April. Jadi, kalau kita sudah ikhlas menjalani puasa ini, Ki Botol, tapi masih ngerasa dosanya banyak banget tuh, akankah kita tetap mendapatkan kunci kunci surga tersebut atau enggak itu, Ki Botol? Tentu, tentu. Karena di saat kita sudah puasa, yang punya hak memberikan pahala, terus amal puasa kita itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya prerogatif secara full mengenai puasa adalah Allah. Jadi apapun dosa kita, apapun kehilapan kita, apapun kesalahan kita, sejauh ini yang kita lakukan, maka kunci taubatnya adalah puasa. Puasa pahalanya takkan gugur, takkan sirna. Walaupun ya, kita setiap hari melaksanakan hal-hal di luar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mungkin 2 hari, 3 hari ke depan kita bisa berubah daripada manfaat puasa ini. Jadi manfaatnya puasa bukan hanya dirasakan pada hari ini, hari esok, hari lusa, hari seterusnya. Karena apa? Allah yang akan terus memantau hati, nurani, jasmani, rohaninya orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa ini orang pilihan Allah. Tidak semua orang bisa melaksanakannya, maupun wajib ataupun sunnah. Ini orang pilihan, yang bisa puasa itu orang pilihan. Tidak terlihat penampilannya, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia bercakap, bagaimana dia bergaul, tidak dilihat itu.
Tapi puasa ini dilihat hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini kejujuran, kayaknya. Kejujuran. Jadi di saat kita puasa, di saat kita mau puasa, disitulah ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kayaknya. Masya Allah, Pak Ustadz. Ini menyambung nih. Ini tadi kan kita membahas tentang kunci surga juga. Tapi ini pertanyaannya nyambung juga dari yang tadi nih, Ki Botol. Ini jadi Kak Novi Triandani mau tanyanya, misalnya masa hidupnya tuh mabuk-mabukan, terus berjudi, dan ketika meninggal baru dapat hidayah, itu kira-kira tetap bisa mendapatkan kunci surga gak tuh ya, Ki Botol? Tentu, tentu. Kenapa? Di saat kita masih hidup, hayat masih dikandung badan, napas masih berjalan, lisan bisa berbicara, mata bisa berkedip, hati bisa bersuara. Di saat itu kita ingin bertaubat, pintu rahmat Allah, pintu maghfirah Allah akan terbuka untuk hambanya. Makanya di saat orang dia pernah melakukan salah, jangan merasa terpuruk dengan kesalahannya. Lalu dia ingin bertaubat, maka yakinlah rahmat Allah, pintu taubat Allah terbuka lebar. Kenapa? Kulu bani Adam khotoun. Setiap manusia itu punya salah, punya dosa, punya hilaf, punya kekurangan. Namun khairun khotoina atawabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya orang yang durhaka, sebaik-baiknya orang yang durjana adalah orang yang bertaubat. Pintu taubat terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sudah bertaubat, jangan lupa puasa. Karena aplikasi daripada taubat puasa. Puasa lisan, puasa hati, puasa badan, puasa jasmani, puasa rohani daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita sudah bertaubat, yakin kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi taubatnya dengan cara berpuasa. Begitu kayaknya. Masya Allah, jadi tetap diterima tuh ya Ki Botol ya? Tetap Iya. diterima tobatnya. Ki Botol, ini kok di komentar rame banget nih ya Ki Botol ya, pada minta Ki Botol coba ngomong pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Emang ada apa ini Ki Botol? Emang kaget. Ini kenapa Ki Botol? mungkin 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 orang-orang tahu gitu ya. Saya nggak bisa bahasa Arab, cuman sedikit-sedikit insya Allah bisa. Apalagi ngomong bahasa Inggris, I want to learn to speak English. I want to learn to speak English from Mr. Emon. Oh, oh jadi Ki Botol emang terkenal kalau ceramah kadang pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab ini Ki Botol ya? Iya, memang kadang-kadang ceramah pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris tulisannya begini, bacanya begini, jadi aneh kalau bahasa Inggris. Gimana tuh Ki Botol? Ditulis nyaman, dibaca nyamen. Oh. Iya, itu kan salah tulisannya, tapi harus benar bacaannya gitu kan. Tulis nyaman, dibaca nyamen, tapi jangan pakai cret. Oh. Itu mah karena makan pedes Ki Botol. Makanya buka puasanya jangan banyak yang pedas. Awali dengan yang manis-manis dan jangan lupa minum larutan cap badan. Adem di tenggorokan. Adem di hati, luar biasa.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kebetulan ini masih lanjut ya, boleh ya? Ini masih ada Iya, beberapa pertanyaan lagi. Ini Emon luar juga biasa. penasaran soalnya. Jadi, Iya. ini kita boleh apa enggak sih, ini dari Kak Rita Indah Suryani. Jadi boleh apa enggak sih, Pak Ustadz, kalau kita itu sholat malam, padahal Mm-mm. setelah tarawihnya sudah witir. Itu gimana tuh, Pak Ustadz? Boleh. Kalau kita memang sudah terawih berjamaah, terus witir berjamaah, lalu bangun malam, pengen tahajud, pengen taubat, pengen istihoroh, mau kawin ya. Nah itu, apakah boleh atau tidak? Boleh, boleh. Selagi baik, selagi manfaat, hal ibadah boleh, boleh. Walaupun sudah ditutup dengan witir, memang kita sholat sunnah apabila sudah sholat witir, tuntaslah sunnah kita. Itu terawihnya, sobat badan. Bagaimana kita malam mau sholat taubat, mau sholat istihoroh, mau sholat apa yang kita inginkan, sholat hajat. Apakah itu di cancel? Tentu tidak. Laksanakan. Walaupun sudah sholat witir di waktu terawih. Tidak apa. Laksanakan, jalankan, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di saat kita nanti sholat terawih, beres terawih, enggak witir, langsung pulang, takut jadi fitnah. Begitu sobat badan. Takut jadi fitnah. Gua sholat witir nih. Wah, korupsi. Nah, takut jadi fitnah. Maka ikuti. Supaya jadi tentram, jadi aman, tidak jadi fitnah, laksanakan saja witir berjamaah. Malam pasrahkan sama Allah, ya Allah, saya memang sudah witir, namun ingin bertaubat kepadamu ya. Tidak apa-apa, sobat badan. Insya Insya Allah. Allah. Soalnya kadang Emon juga ada pikiran gitu juga, Ki Botol. Kayak, nggak usah witir deh, witirnya nanti aja setelah tahajud, ditutup. Tapi ternyata nggak apa-apa ya, Ki Botol ya? Tidak apa-apa, boleh silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Ki Botol, tadi kan kita membahas tentang puasa itu kunci surga. Nah, ini selain untuk kunci surga, ini juga ada yang ingin bertanya nih dari Kak Yuni Arsi, ingin meminta amalan untuk lagi ikhtiar ingin memiliki momongan ini Ki Botol. Kira-kira amalan yang harus dijalankan seperti apa nih Ki Botol? Jadi apakah puasa Daud atau puasa Senin Kamis? Gitu Ya. pertanyaannya. Kalau kita ingin punya keturunan, seperti halnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau selalu mendapatkan putra atau putri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapatkan keturunan. Makanya pada saat itu beliau bermunajat, Robbi habli minas solihin, ya Allah, berikan kami keturunan-keturunan yang soleh. Berdoa sama Allah. Itu apabila kita ingin mendapatkan keturunan. Sudah kita berdoa, bersedekah dengan semampu kita. Sudah kita bersedekah, berpuasa. Baik puasa Senin Kamis, puasa Daud, apalagi di bulan Ramadan ini. Ini waktu ijabah, saat ijabah, waktu spesial. Makanya dikala kita ingin mempunyai momongan hari ini, detik ini, kesempatan terbaik buat kita, 3 hal ini. Pertama, sedekah. Kedua, berdoa. Ketiga, berpuasalah dengan baik. Insya Allah, sudah lebaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hal yang terindah bagi hidup kita. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Kak Yuni disegerakan ya
Amin, Amin. amin, amin. Nah ini untuk, Ki Botol ini sudah memasuki waktunya tausiah dan selanjutnya makanya Emon langsung serahkan aja kepada Ki Botol dengan tema, puasa kunci surga sampai pukul 17.30. Waktu dan tempat dipersilahkan Ki Botol. Terima kasih Kak Emon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam, doain banyak duit. Wah, kalau semua duit sobat badak, tawa semuanya. Yang jauh salam, doain banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak motornya, nggak apa-apa kredit juga. Nggak apa-apa, yang penting kebaik, ya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi janabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para sahabat badak yang budiman, terutama Kak Emon dan beserta kru yang bertugas daripada sahabat badak, dan para pemirsa sahabat badak yang mendengarkan, yang melihat, yang membaca pengajian ini, semoga semuanya mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada paduka alam, Nabi akhir zaman, insan pilihan, best of the best people in the world. Nih Kak Emon, kalau ngomong udah begini, ini gigi sampai nggak usah digerasiin. Nabi kita ini Nabi Muhammad, Nabi yang agung, pangkatnya raja. Ini sobat badak jangan ragu sama kerajaan, keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Bahkan bukan hanya dari situ, Sayyidil Makhluqat, rajanya para makhluk. Makanya sahabat budiman, sahabat badak, kita harus merasa bangga punya nabi yang agung, yang mulia, pangkatnya Sayyidil Anbiya, Sayyidil Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Bahkan Sayyidil Makhluqat, rajanya para makhluk yang ada di bumi, rajanya para makhluk yang ada di langit. Rajanya hanya satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga. Karena apa beliau jadi raja? Karena beliau adalah utusan Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segudang keagungannya, dengan segudang keistimewaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segudang kenikmatan bagi umatnya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajarannya, syariatnya yang Allah perintahkan dan Nabi bawakan dan Nabi ajarkan langsung kepada hambanya, akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan puasa sekarang. Ini momentum terbaik. Karena pintu surga spesial khusus untuk orang yang berpuasa. Timbul pertanyaan, apa Ustadz Boto ganteng?
Ini kalau nggak ngikut ganteng sendiri, nggak ada yang ganteng. Ini minimal kayak Raffi Ahmad ini. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz Boten, emang pintu surga itu ada berapa? Banyak. Kenapa banyak? Allah memberikan kesempatan yang sangat banyak. Kenapa surga beraneka ragam? Allah memberikan kesempatan kita beraneka ragam. Dari jalan mana saja kita mau mendapatkan surga, silakan. Mau menginginkan bagaimana caranya kita mendapatkan surga, silakan. Mau bentuk surga yang bagaimana, silakan. Mau menginginkan surga di mana, silakan. Makanya surga Allah itu banyak. Kenapa banyak? Allah Maha Kuasa, Maha Kaya, sehingga surganya banyak. Kenapa harus banyak? Karena melihat segi kemampuan manusia yang sangat berbeda. Kemampuan saya beribadah akan berbeda dengan KMU. Lebih santun, lebih ramah ibadahnya. Begitupun sobat badak yang lain. Ibadahnya akan beraneka ragam kemampuannya. Kenapa surga banyak-banyak? Ada 8 pintu surga. 88 di KMU. Ada 8 pintu surga. Yang mana pertama ini ada surga Firdaus. Ini moga sobat badak yang namanya Firdaus menjadi ahli surga Firdaus. Amin. Surga Firdaus. Yang kedua ada lagi surga Aden. Surga Aden. Atau orang bilang Adnan, boleh. Surga Aden. Kalau istilah kita memang orang Sunda, orang Jawa, Adnan. Pak Aden, boleh. Ada lagi surga Ma'wah. Ada lagi surga Naim. Ada lagi surga Darussalam. Ada lagi surga Darul Qomah. Ada lagi surga Darul Bukti. Darul Khuldi. Dan surga-surga yang lain. Ini bisa kita dapatkan. Tapi maaf, ada khusus pintu surga bagi orang yang berpuasa. Surga Firdaus akan diberikan kepada orang yang memang gemar menjalankan sholat. Sholat terus. Tidak pernah berhenti. Khususnya ibadahnya di sholat. Tahajud, sholat duha, sholat fardu, sholat tarawih, witir, nggak pernah kelewat. Ibadahnya full di sholat. Yakin dia akan mendapatkan pintu surga Firdaus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surga Naim. Karakter orang itu berbeda-beda. Kemampuan ibadah itu berbeda-beda. Ada lagi surga Naim. Surga Naim itu orang yang suka beramal soleh, bersedekah. Gemar berbagi. Naim. Banyak kenikmatan. Masuk surga Naim. Ada lagi orang yang suka dia mendapatkan dan suka berbagi dan suka menjaga keimanannya. Keislamannya selalu menjaga bagaimanapun godaannya, bagaimanapun rintangannya, dia tetap menjaga keislamannya, tetap dia kuatkan hatinya untuk menjaga keimanannya, tidak terkecoh dengan bujuk rayuan setan. Dia jaga hatinya, jaga lisannya, jaga perbuatannya, jaga keimanannya, jaga keislamannya, maka dia akan diberikan surga Darussalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain masuk surganya Allah dengan beraneka ragam surga. Namun orang yang berpuasa ini akan dipanggil oleh surga. Yang lain masuk
masuk dulu, ngantri dulu, tanpa dipanggil. Ada yang masuk surga Firdaus, ngantri dulu sesuai amalnya. Ada yang masuk surga Naim, ngantri dulu sesuai amalnya. Tapi maaf, ada satu surga yang memanggil langsung kepada orang yang didambakannya, kepada orang yang dirindukannya, kepada orang yang diingatnya, kepada orang yang selalu dicium harumnya, yaitu orang yang berpuasa. Kenapa? Namanya apa? Surga Ar-Rayyan. Di dalam surga banyak pintu surga. Kita harus berbondong-bondong dulu masuk. Tapi maaf, tidak ada orang yang harus berbondong-bondong. Tidak ada orang yang harus berduyun-duyun. Tidak ada orang yang harus melihat amalnya, mencocokkan amalnya, namun dia akan dipanggil oleh surga itu oleh surga Ar-Rayyan. Sebagaimana sabda Nabi, inna bi jannati baban, sesungguhnya di surga itu banyak pintu. Oh, pintu banyak. Wah, ini kalau udah mau masuk pintu, wah banyak. Surga banyak. Namun ada satu pintu yang membuka sendiri pintunya dan memanggil orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Kata surga Ar-Rayyan bilang, wahai orang-orang yang berpuasa, dipanggil. Kata surga Ar-Rayyan, wahai orang-orang yang berpuasa, dipanggil. Maka orang yang berpuasa asli puasanya bukan puasa jamaah Godin. Ini puasa bentuk lebih awal bukanya. Ini mah puasa yang asli, puasanya. Ini awas nih, Kak Emon, sobat badak, nggak boleh ada yang jadi jamaah Godin. Ini buka beduk, wah ini udah beduk nih, wah masih Johor. Oh iya sama beduk, tapi maaf itu bukan waktunya buka. Ini mah yang asli puasanya, menahan dari pagi sampai terbenam matahari, menahan dari dahaga dan lapar, menahan dari perbuatan keji dan munkar, menahan daripada perbuatan jeleknya lisan, menahan daripada perbuatan jeleknya hati, menahan daripada perbuatan jeleknya tangan, menahan daripada perbuatan jeleknya telinga, mata, kaki, semua badan kita dijaga oleh diri kita. Maka pas dipanggil oleh surga Ar-Rayyan, ya ayuhas shaimun, wahai orang yang berpuasa, pada bangun. Bangun yang orang berpuasa, karena dipanggil. Merasa dalam diri selama hidupnya berpuasa, dipanggil oleh surga Ar-Rayyan, secara otomatis kita akan bangun. Tapi maaf, kalau kita nggak puasa, nggak bangun-bangun itu. Ini kita dipanggil oleh surga. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat badak dipanggil oleh surga Ar-Rayyan. Amin. Dipanggil oleh surga, didambakan oleh surga, diantas, kayak bahasa Prancis itu, diantas Prancis, perapatan Ciamis, diantas ke surga. Kata surga, kesini wahai orang yang berpuasa, bangun, serentak. Dipanggil, pintu langsung dibuka. Sudah masuk semua, pintu langsung ditutup. Ditutup lagi pintunya yang Godin, jamaah Godin. Mau bangun, pintunya ditutup lagi. Ditutup, kenapa? Ini pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Tidak ada orang yang bisa masuk selain orang yang berpuasa.
Tidak ada orang yang bisa ngintip aja, ngintip pintunya dibuka, mau ngintip nggak bisa kalau dia nggak puasa. Kenapa? Wa obliqwa, pintunya dibuka langsung ditutup cepat. Kalau nutup pelan-pelan kan bisa ngintip, ini mah cepat, langsung tutup, kunci lagi. Kenapa? Sudah masuk orang yang ahli puasa. Sobat Badar, gunakan waktu ini, waktu momentum terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita dirindukan oleh surga Ar-Rayyan. Surga memang ada 8. Kok surga Ar-Rayyan tidak termasuk di dalamnya? Namanya 1 surga Firdaus, 2 surga Adnan, 3 surga Naim, 4 surga Ma'wa, 5 surga Darussalam, 6 surga Darul Muqamah, 7 surga Al-Maqamul Amin, 8 surga Khuldi, Darul Khuldi, surga yang kekal. Kok Ar-Rayyan nggak ada? Bukan nggak ada, ada, namun disamarkan. Kenapa disamarkan? Khusus bagi orang yang berpuasa. Tiket khusus bagi orang yang berpuasa. Jalan khusus bagi orang yang berpuasa. Travel khusus. Nah, mudah-mudahan nih kita dapat ya. Travel khusus. Kita ingin dapat surga Allah, puasa jangan ditinggalkan. Musunnah wajib. Karena apa? Orang puasa akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 kilometer. Dijauhkan dari neraka. Amin. Kalau udah jauh dari neraka, pasti kita dekat dengan surga. Sekali puasa jauh dari neraka 70 kilometer. 2 kali puasa, kalikan saja, tambahkan. 3 kali puasa, tambahkan. 4 kali puasa, tambahkan. 5 kali puasa, tambahkan. Apalagi sampai 30 hari. 30 kali kita tambahkan. Makanya lebih jauh daripada neraka Allah, akan semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada pertanyaan. Dulu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wahai Rasul, wahai kekasihku, wahai suri tauladan. Sayyidina Abu Bakar ini sahabat Rasul yang sangat arif dan bijaksana. Apapun perkataan Rasul selalu didengarkan. Apapun ajaran Rasul selalu dilaksanakan. Ini Sayyidina Abu Bakar. Walaupun usianya lebih tua daripada baginda Nabi. Kata Abu Bakar, ya Rasul, bagaimana orang dia sedekahnya bagus, zikirnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, lalu semuanya bagus. Apakah dia masuk ke surga mana? Karena ada yang masuk surga melalui sholatnya, ada yang masuk surga melalui zakatnya, ada yang masuk surga melalui sedekahnya, ada yang masuk surga melalui akhlaknya, ada yang masuk surga melalui taatnya. Lalu bagaimana kalau orang semuanya sudah dia laksanakan? Nah, dia benar sholatnya, benar puasanya, benar zikirnya, benar zakatnya, benar infaknya, semuanya benar dia laksanakan. Apakah ada surga yang bisa menampung amalan dia semuanya? Ada. Kata Rasul mengatakan ada. Dan mudah-mudahan engkau ditempatkan di surga itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan lagi guru saya mengatakan yang dimaksud surga itu adalah surga Ar-Rayyan. Hadirin jamaah budiman,
Sobat Badak yang dirahmati Allah, kita dambakan surga. Dunia ada batasnya. Harta akan sirna. Jabatan akan sirna. Namun tidak ada dan tidak akan sirna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai detik ini, pinta oleh diri kita, pinta oleh saudara kita, pinta oleh semua keluarga kita, pinta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Jangan meminta yang lain. Kenapa? Ramadan ini kita bisa melaksanakan. Tahun depan kita belum tentu nyampe ke Ramadan depan. Ramadan ini kita manfaat. Karena maaf, besok ataupun lusa, umur tidak ada yang tahu. Ajal tidak ada yang tahu. Apabila sudah menjemput kita, maka manfaat. Puasa hari ini, pas maghrib tiba, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita menjadikan kunci untuk masuk surganya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal yang paling indah. Tidak ada yang paling istimewa. Tidak ada hal yang paling kekal. Kenikmatan hanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang paling istimewa. Ialah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laparnya kita hari ini, dahaganya kita hari ini dirindukan oleh surganya Allah. Sakitnya kita hari ini menahan lapar. Sakitnya kita hari ini menahan haus. Sakitnya hari ini kita merasakan lelah. Maaf. Itu jadi nilai ibadah. Itu jadi nilai plus. Itu nilai istimewa. Surga semakin rindu kepada kita semua. Surga semakin memanggil kepada kita semua. Kita semakin payah. Kita semakin tidak mampu untuk berpuasa. Namun kita bertahan untuk berpuasa. Maka di saat itu surga akan memanggil lebih keras. Memanggil lebih rindu. Memanggil lebih menambahkan kita yang berpuasa di hari ini. Sobat Badak, jaga puasa kita. Jaga kemurnian puasa kita. Semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Badak yang budiman, mungkin ini yang bisa disampaikan. Adapun kekurangan, kesalahan, kegelapan daripada apa yang saya katakan, mohon dibukakan yang selebar-lebar. Mohon dimaklumi dengan semaklum-maklumnya. Kekurangan pasti ada. Namun kita bersama-sama saling memohon, saling mendoakan. Di bulan Ramadan ini jangan lupa berdoa. Karena orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak. Pinta sama Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga.
Makanya ada doa khusus di bulan Ramadan. Allahumma innaka afun karim. Tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Ini baca. Allahumma innaka afun karim. Tuhibul afwa fa'fu anna ya. Allahumma innaka afun karim. Tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Yakin bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah innaka afun karim, semuanya engkau maha pengampun dosa apapun yang telah kita laksanakan kemarin-kemarin. Puasa hari ini kita jaga dan kita berdoa semoga puasa kita kemarin jadi jamaah godin. Jamaah godin diampuni dengan puasa kita hari ini. Makanya berdoa sebelum berbuka, kita berdoa di saat puasa, kita berdoa di akhir hayat kita. Siapa tahu, maka bukan mendoakan meninggal, siapa tahu yang hari ini ada keluarganya wafat atau dirinya wafat. Jangan lupa di lisan kita baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pengampun, maka ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kekurangan puasa kami, ampunilah kehilapan puasa kami, ampunilah kelalaian puasa kami. Dan ini kita bilang tuhibul afwa, sesungguhnya Allah maha menyintai orang yang minta maaf. Kita dicintai sama Allah. Saat kita puasa, pintu taubat terbuka. Sudah taubat terbuka, pintu surga kita dapatkan. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ili. Nanti jangan lupa baca doanya. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Apabila ada keluarganya yang sudah wafat, ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya, minta sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak saya, ampunilah kesalahannya, ampunilah kehilapan buat orang tua. Kita sebagai anak, mudah-mudahan minta maaf kita untuk orang tua diterima. Tahun lalu, bulan lalu, kita sudah durhaka sama orang tua. Terus orang tua kita wafat. Hari ini kita masih terbuka. Di bulan Ramadan, di saat puasa, bermunajat pada Allah. Minta ampunan. Minta ampunan pada orang tua. Dengan cara berdoa di saat puasa. Tidak ada dinding pemisah ibadah selain puasa. Puasa tidak ada dinding pemisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak ada jarak antara Allah dengan kita. Makanya momentum terbaik puasa hari ini, buka puasa hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Ki Botol. Emon cukup terharu Ki Botol dengan penutup tadi Ki Botol. Rasanya ingin selalu beribadah, zikir, apalagi untuk
keluarga yang udah wafat juga. Uh, rasanya cukup terharu Ki Botol. Dan Emon juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ki Botol tadi, tausiah yang cukup membuat diri Emon ataupun mungkin diri Sobat Badak semangat lagi untuk berpuasa nih Ki Botol. Dan ternyata ketika kita mengejar surga, tapi dengan berpuasa justru kita dipanggil sama surganya. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Emon ucapkan terima kasih banyak ya Ki Botol ya. Semoga Ki Botol sehat selalu, lancar Jadi, terus puasanya Ki Botol, dengan keluarga sehat selalu semuanya, lancar rezekinya juga Ki Botol. Dan salam untuk keluarga di sana. Terima kasih banyak ya Ki Botol ya. Jangan bosan-bosan mampir-mampir ke klub Sobat Badak ini Ki Botol. ya, ini sobat badak luar biasa. Foto sampai betah nih. Alhamdulillah kalau betah. Jangan bosan-bosan ya Ki Botol ya untuk kasih apalagi kayak Emon ya. Emon kayak senang banget tadi dapat siraman tausiah dari Ki Botol sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi Emon ucapkan terima kasih ya Ki Botol ya. Terima- Sama-sama, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu Sobat Badak. Itulah dia tausiah yang disampaikan oleh Ki Botol dengan tema puasa sebagai kunci surga. Tadi Ki Botol juga menjelaskan banyak sekali, ada banyak caranya kita untuk memasuki surga, ada 8 pintu surga yang banyak sekali, tapi ternyata untuk berpuasa itu ada pintunya sendiri. Tadi kalau kata Ki Botol namanya Ar-Royan. Nah, itu tersendiri dan justru di pintu surga Ar-Royan ini kita yang dipanggil oleh surganya. Yang lain pada mengantri, Ini enak nih, ternyata jernih nih. Iya. yang lain pada mengantri, ternyata di pintu Ar-Royan justru kita dipanggil oleh surganya gitu. Jadi kita sebagai umat muslim juga jangan goyah, kita harus tetap semangat karena masih ada beberapa hari lagi nih. Masih ada berapa belas hari lagi kita maksimalkan juga puasanya, khususnya juga buat Emon nih masih masih dimaksimalkan puasanya, berdoanya, zikir-zikirnya, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini gitu. Dan juga eh, tadi Ki Botol juga menjelaskan tentang justru dengan puasa apa saja itu kita bisa mendapatkan kunci surga, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga kita juga bisa melaksanakan puasa yang lain, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa lainnya, dan nanti juga ada puasa Syawal setelah Ramadan, 6 hari puasa Syawal. Jadi banyak sekali puasa-puasa yang dapat kita jalankan, dan pastinya tadi pintu Ar-Royan itu sangat menanti kita. Tadi kalau kata Pak Ki Botol, kalau kata Ki Botol, dengan kita satu kali berpuasa aja dengan yang ikhlas, dengan puasa asli, tadi kalau kata Ki Botol puasa asli, itu kita dijauhkan 70 kilometer dari api neraka. Waduh, alhamdulillah jauh banget. Dan apalagi kalau kita memaksimalkan puasanya itu sampai 30 hari berturut-turut. Subhanallah itu api neraka akan sangat jauh dari kita. Jadi kita maksimalkan juga puasa ini karena tinggal beberapa belas hari lagi ya, 13 hari kurang lebih ya, sampai menuju hari kemenangan kita. Dan tadi kata Ki Botol juga rasa lapar kita akan terbalas semuanya setelah nanti. Setelah nanti mungkin balasannya tidak langsung tetapi nanti akan dibalas. Dan terakhir juga Emon sampaikan tadi kata Ki Botol juga jangan lupa doanya, doa ketika puasanya tadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna itu. Mungkin kita sering dengar juga di masjid-masjid, musola-musola menjelang buka puasa itu sering dilatunkan. Ya, semoga kita mendapatkan amalan dari doa itu juga. Nah, itu dia tausiah yang sangat bermanfaat untuk diri Emon khususnya dan untuk Sobat Badak juga. Dan semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ki Botol dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk Emon juga, dan dapat kita amalkan lebih banyak lagi, kita amalkan lebih lagi karena masih ada beberapa belas hari lagi. Dan semangat terus untuk Sobat Badak menjalankan ibadah puasanya. Dan Emon izin pamit dari tausiah karena setelah ini masih ada acara yang menarik, masih ada
acara-acara menit sampai pukul 21.00. Jadi tetap di Mari Ngabuburit bersama Klub Sobat Badak yang disponsori oleh Larutan Penyegar Cakradang.